مرحبا أهلا النوادي. Dulu ada 3 ulama terkenal, saudara-saudara sekalian. Jadi semua ulama-ulama terdahulu memang muhib Rasulillah, usyaku Rasulillah, pencinta Rasulillah. Tapi ada 3 nama ini memang istimewa. Dia sudah bukan cintanya yang biasa-biasa saja kepada Nabi. Bahkan setiap hari lisannya hanya sebut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sampai tidurnya bermimpi berulang-ulang kali. 3 ulama ini disebut dengan usyakur Rasulillah, para perindu Rasulillah. Yang pertama namanya Imam Al-Bur'i, wafat pada tahun 803 Hijriah. Imam Al-Bur'i ini, saudara-saudara sekalian, sastrawan. Beliau punya diwan, kumpulan puisi-puisi pujian kepada Nabi itu sangat indah. Di antaranya puisi yang beliau susun berjudul Habibullah, Anta Habibullah alladzi turja syafa'atuhu inda firati idza madhallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalamu. Ulama mengatakan ini adalah syairnya Imam Al-Bur'i, sampai sekarang masih ada di dalam makam Nabi. Kalau kita masuk ke dalam kuburan Rasulullah, ruangan daripada kuburan Rasulullah, ada kaligrafi itu adalah syairnya Imam Al-Bur'i. Namanya Syekh Abdurrahim Al-Bur'i. Beliau ini saking cinta kepada Nabi Muhammad SAW, beliau gambarkan, Anta Habibullah, engkau adalah kekasih Allah. Alladzi turja syafa'atuhu inda sirat, yang diharapkan syafaat tatkala menyeberangi jembatan Sirat. Laulaka falaulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lauhun wala qalam. Kalau bukan karena engkau, Allah tidak ciptakan matahari, Allah tidak ciptakan rembulan, Allah tidak ciptakan langit, Allah tidak ciptakan lauhil mahfuz, Allah tidak ciptakan qalam. Karena adanya engkau, Allah ciptakan segala sesuatu. Nah, buku-buku seperti ini yang kita harus baca, membangkitkan penghormatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Imam Al-Bur'i. Beliau itu saking cintanya kepada Nabi, kalau mau ziarah ke kuburan Nabi tidak pernah sampai ke kuburan Nabi. Karena tidak kuat. Tengah jalan pingsan. Sampai menginap sebulan, mau ke kuburan Nabi tidak kuat. Itu mahabbahnya. Ya, mahabbah Rasulillahnya itu sangat kuat. Akhirnya pingsan, terakhir kali beliau wafat syahid karena cinta kepada Nabi. Wafat di mana? Di Badar. Mau ziarah gak kuat. Ini dalam hati sudah memuncak rasa rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat. Ini luar biasa. Namanya Imam Al-Bur'i. Ulama kedua yang dijuluki muhib Rasulillah, pencinta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani ini kitab-kitab yang beliau tulis selalu membahas tentang Nabi Muhammad. Ada tentang salawat kepada Nabi, berjudul Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat. Itu kitab dari awal sampai akhir membahas tentang salawat-salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan khasiat-khasiat salawat. Beliau juga punya kitab berjudul Al-Majmu'atu Nabhaniyah fi Madaihi An-Nabawiyah, yang mengumpulkan puisi-puisi pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara puisinya beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah cahaya yang sempurna dan makhluk yang lainnya mengambil bagian-bagian kecil dari cahaya Nabi Muhammad. Nurukal kul wal wara azzaun ya nabiyan min jundihi anbiya'u. Itu sebagian syair beliau dalam kitab tersebut. Beliau mengatakan Nabi Muhammad ini adalah cahaya. Dari cahaya beliaulah Allah ciptakan segala sesuatu, termasuk malaikat, termasuk alam semesta, termasuk manusia. Ulama-ulama intelektual dalam bidang hadis, kebanyakan mereka melemahkan riwayat Nabi diciptakan dari cahaya. Kebanyakan, ya, tidak semua, tapi kebanyakan. Tapi orang-orang sufi punya pernyataan sama, Nabi itu diciptakan dari cahaya. Dari mana mereka kesimpulan bahwa Nabi diciptakan dari cahaya? Karena Allah Ta'ala selalu mensifati Nabi di dalam Al-Quran dengan cahaya. Nurun. Dan dibuat syair-syair yang sangat terkenal, yang sering kita bacakan.
anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Bukan cahaya biasa lagi, di atas cahaya. Syekh At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, datang kepada kalian, ya, ja'akum nurun wa kitabum mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan Al-Qur'an, kitab yang nyata. Imam Tabari ini, saudara-saudara sekalian, seorang ahli tafsir yang salaf, karena beliau di abad kedua Hijriah. Beliau mengatakan al-muradu bin nur fahuwa sayyiduna Muhammad. Yang dimaksudkan cahaya di ayat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama lainnya seperti Mula Ali Qori. Mula Ali Qori ini ulama Afghanistan, sekitar abad ke-8 ke-9 Hijriah. Beliau belajar kepada Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir sekitar abad 9 Hijriah. Beliau mengarang kitab Maulid berjudul Al-Mawridur Rawi fi Maulidin Nabi, dan beliau seorang pakar hadis. Beliau menyatakan dalam kitab tersebut bahwa segala sesuatu tercipta dari cahaya Nabi Muhammad, dan riwayat bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya, menurut saya, kata Mula Ali Qori, adalah riwayat yang kuat dan sahih. Maka kita berkesimpulan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan manusia biasa. Ya, maka ketika beliau berjalan, itu awan selalu menaungi beliau. Sebenarnya awan menaungi beliau itu karena matahari malu dengan cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Disuruh awan menutup. Ya, cahaya Nabi Muhammad lebih terang dari cahaya matahari. Kemudian peristiwa Isra, Al-Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini perjalanan secara ilmu fisika, perjalanan yang mustahil dilakukan oleh manusia yang anatomi tubuhnya terdiri dari daging dan darah. Karena kecepatan yang begitu cepat, menggunakan kekuatan cahaya dalam waktu lailah. Ad-Dibai dalam maulidnya mengatakan itu kasurnya Nabi masih hangat. Nabi pergi kembali kasurnya masih hangat. Artinya perjalanan sangat singkat. Nah, kecepatan yang digunakan kecepatan cahaya. Karena buruk itu artinya kilat. Dia sejenis hewan, disebutkan dalam hadis, namun hewan ini tercipta dari cahaya kilat, sehingga dinamakan dengan buruk, dan memiliki kecepatan cahaya. Kecepatan yang paling cepat di alam semesta ini kecepatan cahaya. Yang menjemput Nabi, malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian perjalanan yang sangat cepat dari Makkah, kemudian pergi ke Madinah, kemudian mampir ke Yathrib, kemudian lagi Yathrib ini Madinah, mampir lagi kepada Madian, Madian mampir ke Bukit Turi Sinai, kemudian Bethlehem, dan sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan yang sangat cepat ini, kalau manusia biasa, teori fisika mengatakan makin cepat kecepatan, makin besar tekanan, maka akan hancur tubuh itu. Kecuali cahaya bisa melakukan perjalanan tersebut. Maka Nabi Muhammad dari cahaya. Kalau manusia biasa, itu tubuhnya Nabi Muhammad pasti sudah hancur. Tapi tidak hancur, perjalanan yang sangat cepat. Karena Nabi Muhammad dari cahaya, yang menjemputnya Jibril dari cahaya, buruk juga dari cahaya. Ini pemahaman para asfiya, para sufi, memiliki keyakinan Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Al-bashar la kal bashar. Al-bashar la kal bashar. Beliau manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Nabi kita tercinta, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Yusuf Nabhani mengatakan dalam syairnya bahwa Nabi Muhammad ini adalah cahaya, dan pasukan-pasukannya Nabi Muhammad adalah para nabi-nabi. Itu anak buahnya Nabi Muhammad, para nabi-nabi, manusia-manusia pilihan. Yang ketiga adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan beliau gambarkan, ini kebesaran Nabi gak bisa kita uraikan satu persatu. Kita uraikan kemuliaan Nabi sampai waktu ini selesai, zaman ini selesai, belum selesai kita menguraikan kemuliaan beliau. Beliau mengatakan dalam syairnya, ala tafannuni wasifihi bihusnihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi
Seandainya orang coba menguraikan kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka waktu ini akan habis, tapi dia belum selesai menguraikan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain kalau kita puji dia, orang itu tambah mulia. Kita puji dia. Tapi kalau Nabi Muhammad, kita yang puji beliau, kita yang jadi mulia. Kayaknya dalam syair sastrawan mengatakan, فَإِذَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِقَصِيدَتِي فَلَقَدْ مَدَحْتُ قَصِيدَتِي بِمُحَمَّدٍ. Apabila saya memuji Nabi Muhammad dengan susunan puisi yang saya susun, maka sesungguhnya yang saya puji Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad bertambah mulia, tapi puisi saya menjadi mulia karena memuji Nabi Muhammad. Kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah kehormatan beliau, tidak menambah kemuliaan beliau, tapi tatkala kita memuji beliau, kita yang menjadi terhormat, kita yang menjadi mulia. Karena Nabi Muhammad bagaikan gelas yang sudah penuh dengan air. Kemuliaannya beliau sudah tumpah. Tumpahannya itu kalau sampai kepada kita, kita dapat kemuliaan tersebut. Allah sudah memuji Rasul, Allah sudah mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ini mahabbah, cinta ini tidak datang cuma-cuma. Ini mencintai Rasulullah tidak bisa dia datang dengan sendiri. Kita harus berusaha cari cara bagaimana agar kita mencintai Rasul. Nah, mencintai Rasul itu satu kewajiban, saudara-saudara sekalian. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, satu kewajiban. Cinta ini yang membuat kita dekat dengan Nabi. Harga cintanya Nabi jauh lebih mahal daripada cintanya kita kepada Nabi. Karena yang butuh kepada Nabi kita, bukan Nabi butuh kepada kita. Sehingga cari cara bagaimana kita mengambil perhatian Nabi di dalam hidup kita yang singkat ini, sehingga kita meninggal sudah dapat cintanya Nabi Muhammad. Makanya para guru kami mengatakan dan mengajarkan kepada kami, minta doa kepada Allah, jangan kita wafat terkecuali sudah pernah sekali melihat Rasulullah dalam mimpi. Sekali saja sudah cukup. Jangan pernah kita wafat, tapi saat kita wafat, seumur hidup kita belum pernah bermimpi berjumpa dengan Rasul SAW. Kalau itu terjadi, berarti kecintaan kita ini ada cacatnya, ada kurangnya. Karena orang yang cintanya sejati kepada Rasulullah, dipastikan dia akan melihat Rasulullah. Dipastikan itu. Bisa lewat mimpi, itulah hal yang paling ringan, yang dimana kecintaan ini bisa menyambungkan kita, bisa melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi. Man ro'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitan la yatamatsalu bih. Siapa yang bermimpi melihat aku, maka dia akan melihat aku di hari kiamat. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Fir riwayatin ukhra, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man ro'ani fil manami lan yadkhulan nar. Orang yang ketika hidup di dunia pernah bermimpi melihat aku, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Itu jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.